Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suni Puspitarani, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A semester 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan menceritakan kisah dalam naskah drama yang berjudul Madekur dan Tarkeni karya Arifin S. Nur. Arifin S. Nur lahir di Cirebon 10 Maret 1941. Arifin memulai kiprahnya di bidang seni sejak ia tengah duduk di bangku SMP. Saat itu ia rutin mengirimkan karangannya yang berupa cerpen dan puisi pada majalah mingguan. Semenjak duduk di bangku kuliah, Arifin mulai menggiatkan kegiatannya untuk terjun penuh dalam bidang seni peran. Pada tanggal 28 Mei 1995, Arifin meninggal karena penyakit kanker hati. Selama hidupnya, Arifin banyak dikenal sebagai sastra yang membela kaum miskin. Madekur dan Tarkeni merupakan naskah drama buah karya Arifin S. Nur. Naskah drama Madekur dan Tarkeni ini terdapat dalam buku kumpulan naskah drama Orkes Madun yang diterbitkan oleh penerbit Pustaka Firdaus bekerjasama dengan Yayasan Adikarya. Naskah ini adalah bagian dari pentalogi Orkes Madun. Madekur dan Tarkeni sendiri merupakan bagian pertama. Naskah ini menceritakan tentang kisah cinta buta Madekur dan Tarkeni yang terhalang oleh kedua orang tua mereka karena pekerjaan dan permusuhan keluarga mereka masing-masing. Madekur adalah lelaki yang bekerja sebagai pencopet di Jakarta, sedangkan Tarkeni adalah wanita yang bekerja sebagai kupu-kupu malam. Walaupun Madekur sehari-harinya merampok barang orang lain dan Tarkeni sehari-harinya tidur dengan pria yang berbeda-beda, mereka berdua dilanda cinta dan kasih sayang yang tak terbatas. Namun rasa bahagia yang mereka rasakan berbeda dengan apa yang dirasakan oleh kedua orang tua mereka masing-masing. Orang tua mereka justru menentang hubungan itu dengan pertimbangan pekerjaan Madekur dan Tarkeni yang mereka ketahui. Hal lain yang mengejutkan adalah kedua orang tua mereka ini tidak mengetahui bahwa anak mereka sendiri melakukan pekerjaan yang tidak halal. Selama ini yang diketahui kedua orang tua Madekur dan Tarkeni bahwa anaknya masing-masing bekerja sebagai gubernur. Karenanya terjadi kesalahpahaman dan kerumitan yang menggunung dalam kisah cinta Madekur dan Tarkeni. Mereka menganggap Madekur dan tidak pantas berhubungan dengan wanita yang derajatnya lebih rendah. Begitu pula sebaliknya dengan orang tua Tarkeni yang tidak mengetahui bahwa anaknya melakukan pekerjaan yang tidak halal pula. Mereka tidak mau anaknya menikah dengan Madekur yang mereka ketahui pekerjaannya sebagai pencopet. Madekur dan Tarkeni sendiri tidak bisa jujur kepada orang tuanya karena ia tidak ingin mengecewakan mereka berdua. Selain itu, mereka tidak ingin ditinggalkan oleh kemakmuran dan hasil pekerjaan mereka masing-masing. Disinilah tragedi cinta Madekur dan Tarkeni tumbuh di antara dunianya yang haram, pencopet dan pelacur. Bak kisah cinta Romeo and Juliet, cinta mereka terus tumbuh di antara duri-duri yang mengelilinginya. Naskah Madekur dan Tarkeni ini syarat akan kritis sosial terhadap kehidupan metropolitan di Jakarta. Kehidupan metropolitan ini mengarah pada gencarnya hawa nafsu mengalahkan segala hal, entah hawa nafsu terhadap materi, terhadap kepuasan raga maupun lainnya. Babak pertama hingga babak kedua menjadi pembuka yang jelas sekali untuk menyampaikan keserakahan manusia yang haus akan segala keinginan masing-masing. Orang-orang pincang yang tidak khusus bernyanyi mencerminkan sisi buruk manusia yang tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Kritik inilah yang dibungkus dengan apik oleh Arifin S. Nur dalam tragedi cinta Madekur dan Tarkeni. Madekur dan Tarkeni merupakan gambaran manusia yang melakukan segala cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Madekur dan Tarkeni sama seperti orang lain yang telah menjaki sekolah sehingga dapat lulus selalu mendapatkan ijazah. Sayangnya, ijazah itu belum bisa memberikan kelancaran pada mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Disinilah kekuatan manusia diuji. Apakah mereka mau untuk meminta dan percaya kepada Tuhan sehingga mereka tidak letih untuk berusaha dan berdoa, atau mereka telah putus asa dengan sikap dunia sehingga mereka menginginkan segala hal dengan cepat tanpa berusaha dan berdoa. Sepertinya Madekur dan Tarkeni memilih jalan kedua. Madekur memilih pekerjaan sebagai pencopet, pekerjaan yang instan dan menghasilkan uang banyak. Tarkeni memilih pekerjaan sebagai pelacur, sebagai pekerjaan yang instan juga dan menghasilkan uang yang banyak pula. Tragedi kehidupan yang telah
yang telah mereka pilih membuat mereka bertemu di suatu tempat pelacuran. Mereka bertemu ketika Madeko dilayani oleh Tarkeni. Disinilah pesona Tarkeni mulai menarik dunia Madeko, sehingga ia hendak menyunting Tarkeni sebagai istrinya. Dengan berbagai rayuan dan Tarkeni menerima lamaran Madeko itu. Disinilah tragedi cinta mereka dimulai. Tragedi semakin membesar ketika mereka bertemu orang tua, dan setelah menikah mereka rela berbohong kepada orang tua perihal pekerjaan haram, sehingga haram masing-masing keutuhan cerita mereka terlebih lagi rahasia ini tertutup rapi sehingga ajal menjemput mereka. Madeko dan Tarkeni mati terbunuh oleh hawa nafsu mereka sendiri. Oleh pekerjaan mereka sendiri, Madeko telah tua dan tak mampu mencopet lagi. Madeko juga tidak memiliki inventaris atau apapun untuk kehidupan tuanya. Begitu pula dengan Tarkeni, ia tidak menjadi gadis nomor 1 lagi di dunia pelacuran. Tarkeni terkena penyakit. Ia telah berubah menjadi Tarkeni yang busuk, yang tidak cantik lagi. Namun kekuatan cinta mereka tidak kunjung padam hingga kematian menjemput mereka berdua. Naskah ini mampu mengajak pembaca untuk menengok tragedi kehidupan yang dimulai dengan keputusan yang salah. Pekerjaan yang haram menghasilkan penghasilan yang berlimpah bukanlah pilihan yang tepat untuk menentukan segala kekecewaan dan harapan. Justru ketabahan dalam berdoa dan berusaha dalam kondisi apapun merupakan proses terindah menuju hasil terbaik. Madeko dan Tarkeni menceritakan itu semua penuh kegetiran sehingga pembaca terenyuh dan miris melihat tragedi cinta tersebut. Patutlah kita beri kata brilian untuk naskah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.